pendekar naga giok, menemukan lokasi mata air Dewi Zhao Qin. Pagi hari menjelang, Putri Langyun telah membersihkan diri di sungai dan juga telah berganti pakaian. Paras Putri Langyun memang sangat cantik dan berbeda dengan para wanita pada umumnya. Putri Langyun mempunyai mata biru teduh dengan tubuh sintal, kulit bersih dan sepasang telinga sedikit panjang dan lancip yang menghiasi wajahnya. Aroma wangi tubuh sang peri, biasa juga disebut ras elf, langsung merasuk ke dalam hidung Tin Yu, yang membuat Tin Yu membuka mata merasakan sensasi keharuman yang belum pernah dirasakannya. Betapa terkejutnya Tin Yu saat melihat Putri Langyun yang sangat jauh berbeda tak seperti biasanya. Putri Langyun benar-benar sangat cantik di mata Tin Yu pagi itu. Tin Yu mencoba menyembunyikan rasa kagumnya dengan menyapa sang peri. "Kau sudah bangun rupanya. Dan wow, kau sangat cantik dan sangat berbeda dari hari-hari biasanya," puji Tin Yu. Putri Langyun hanya dapat tersipu malu mendengar pujian dari gurunya itu. "Guru, mulai sekarang aku akan merubah sikapku sesuai janjiku padamu. Dan aku akan menuruti semua perintahmu karena kau sekarang adalah guruku," jawab sang peri. Tin Yu hanya tersenyum mendengar perkataan wanita cantik di hadapannya itu. "Kita akan pergi ke dalam kelompok dataran langit hari ini. Tapi sebelumnya aku akan membersihkan diri terlebih dahulu karena tubuhku begitu sangat gerah dan lengket akibat pertarungan kemarin," ucap Tin Yu. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu lantas menuju ke arah sungai dan langsung menceburkan diri ke dalam air yang jernih itu. Bukankah aroma ini merupakan aroma ikan panggang? Jangan-jangan Putri Langyun yang telah memanggang ikan. Ini sangat kebetulan sekali, aku sudah begitu sangat lapar, gumam Tin Yu. Setelah membersihkan diri, Tin Yu mengganti pakaiannya yang basah dengan pakaian bersih yang diambil dari dalam cincin ruangnya. Setelah itu dia pun melangkah menuju ke arah Putri Langyun yang tengah memanggang beberapa ekor ikan. Kali ini giliran Putri Langyun yang sangat terkejut melihat paras Tin Yu. "Mengapa guruku itu begitu sangat tampan setelah mengganti pakaian dan membersihkan diri? Aku tak menyangka sebelumnya jika wajah guruku bisa setampan ini," batin Putri Langyun. Saat melakukan kegiatan sarapan pagi bersama, Tin Yu meminta kepada Putri Langyun agar tak memanggilnya guru di saat mereka tidak berdua. "Aku ingin kau tak memanggilku guru di saat kita tak berdua. Kau cukup memanggilku nama saja karena aku tak ingin orang-orang mengetahui status kita sebagai guru dan murid," ucap Tin Yu. Sebenarnya Putri Langyun ingin protes atas keputusan gurunya tersebut. Akan tetapi dia tak mempunyai daya upaya untuk melakukannya. Karena sang putri telah berjanji akan mengikuti semua perintah dari gurunya. "Baik guru. Aku akan mengikuti semua perkataanmu," jawab Putri Langyun. Setelah selesai sarapan pagi dengan menyantap ikan panggang, Tin Yu lantas menggunakan kekuatannya untuk mendatangkan batu bara giok ke tempat itu. Setelah batu bara giok sampai ke tempat itu, Tin Yu dan Putri Langyun lantas meloncat menuju ke arah batu tersebut. Tetua Sang Hao begitu sangat senang menyambut kedua muda-mudi itu di atas batu bara giok. Putri Langyun segera membungkukkan badan memberi hormat kepada seluruh anggota kelompok, dan meminta maaf atas semua kesalahan dan kecerobohannya selama ini. Semua anggota kelompok saling berpandangan saat melihat sikap sang putri. Mereka tak menyangka jika Putri Langyun dapat melakukan hal itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Putri Langyun bersikap seperti ini? Jauh dari sikap yang selama ini melekat pada dirinya, batin Tetua Sang Hao. Tetua Sang Hao mengesampingkan itu semua. Dia memilih untuk mengatakan kepada Tin Yu hasil dari pemantauannya selama ini di atas batu bara giok. "Ketua,
Kami telah mengetahui keberadaan mata air Dewi Zhao Qin. Akan tetapi di balik reruntuhan itu terdapat seekor binatang buas dari alam bawah yang menjaga reruntuhan tersebut. Selain itu di sana juga terdapat banyak jebakan berupa segel pelindung yang sangat kuat sehingga akan sulit bagi kita menuju ke tempat di mana mata air Dewi Zhao Qin berada. Ucap Tetua Sang Hao. Kita akan memantau terlebih dahulu Tetua sebelum kita melakukan tindakan. Kita akan mencari celah untuk masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Paling tidak kita akan berusaha untuk menghindari bertarung dengan makhluk kuat dari alam bawah. Aku tak ingin lagi ada satupun dari kelompok kita yang terluka maupun mati oleh makhluk buas tersebut. Jawab Tin Yu. Aku serahkan semua keputusan dari kelompok kita ini di tanganmu Ketua. Apapun yang menjadi keputusanmu maka kami semua akan mengikutinya. Ucap Tetua Sang Hao. Jika begitu aku ingin kau membawaku menuju ke reruntuhan tersebut. Biar aku dapat berpikir bagaimana langkah terbaik dalam memasuki reruntuhan tanpa adanya sebuah pertarungan dengan binatang buas yang berada di sana. Ucap Tin Yu. Dengan arahan dari Tetua Sang Hao, batu bara giok melayang cepat menuju ke arah reruntuhan tempat keberadaan mata air Dewi Zhao Qin berada. Setibanya di tempat itu, ternyata orang-orang dari kelompok dataran awan telah sampai duluan ke tempat itu, dan kini tengah bertarung melawan seekor ular naga yang menjaga reruntuhan tempat itu. Aku tak bisa melihat tingkat kekuatan ular naga tersebut. Dan kurasa ular naga itu merupakan binatang peliharaan Raja Iblis sewaktu masih berada di alam bawah. Dan tingkat kekuatannya tak bisa dianggap remeh. Batin Tin Yu. Apa yang dipikirkan Tin Yu benar terjadi. Walaupun para orc dan manusia ras murni telah merubah diri menjadi seekor binatang roh. Akan tetapi mereka tak cukup mampu untuk mengalahkan ular naga dari alam bawah tersebut. Sehingga banyak orc dan binatang ras murni yang mati di tempat itu. Tiba-tiba saja salah satu manusia ras murni menembakkan kembang api ke udara. Maka suara ledakan dan cahaya energi yang menyilaukan mata terpancar di udara. Sepertinya mereka mencari bala bantuan. Ucap Tetua Sang Hao. Kau benar Paman. Mereka sepertinya memanggil bala bantuan dan aku tak menyangka jika dataran awan akan mengirimkan banyak anggotanya dalam mencari mata air Dewi Zhao Qin. Jawab Putri Lang Yun. Sementara itu Tin Yu memusatkan pandangannya untuk mendeteksi semua jebakan segel dengan menggunakan mata langitnya. Ternyata reruntuhan ini dilindungi segel berlapis yang mengelilinginya. Sehingga tak ada celah untuk masuk ke dalam reruntuhan walaupun itu dari udara. Batin Tin Yu. Tin Yu terus mencari tahu keberadaan letak jebakan segel dari atas batu bara giok, dan menandai tempat-tempat itu di dalam pikirannya. Selesai melihat semua tempat keberadaan jebakan segel yang berada di dalam reruntuhan, Tin Yu pun berjalan menuju ke arah kelompoknya berada. Aku ingin kalian semua saat berada di dalam reruntuhan mengikuti perintahku. Karena di dalam reruntuhan itu terdapat banyak jebakan segel yang sangat berbahaya. Ucap Tin Yu. Baik Tetua. Kami akan mengikuti semua perintahmu. Ucap Putri Lang Yun mewakili kelompoknya. Tetua Sang Hao mendekati Tin Yu dan berkata, Ketua untuk menuju ke dalam sana sepertinya akan sulit. Binatang alam bawah itu begitu sangat kuat dan sangat sulit ditaklukkan, ucapnya. Tenanglah Tetua. Urusan binatang alam bawah itu biar aku nanti yang akan menghadapinya. Jawab Tin Yu. Bersambung. Mulai bertindak. Matahari terus merangkak sampai ke atas kepala. Dan para kultivator binatang ras murni beserta para orc terus berdatangan dan mengepung binatang buas alam bawah. Ketua Saigo yang merupakan pimpinan rombongan dataran awan, memberikan instruksi agar semua orc menyerang ular naga secara bersama-sama.
dan menyuruh para binatang ras murni yang berwujud manusia untuk menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Melihat para orc tengah menyerang ular naga ganas dari alam bawah, Ketua Saigo langsung berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Kita harus secepatnya masuk ke dalam reruntuhan sebelum ular naga itu dapat mengalahkan para orc," teriaknya. Setelah berkata seperti itu, Ketua Saigo langsung melesat memutari ular naga yang tengah bertarung dengan para orc dari dataran awan. Kepergian Ketua Saigo membuat seluruh manusia ras murni, binatang roh yang telah berevolusi menjadi manusia, segera menyusulnya. Di atas batu bara giok terlihat para anggota dataran langit begitu panik saat melihat para manusia ras murni telah berhasil menerobos masuk ke dalam reruntuhan melewati ular naga dari alam bawah. "Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para anggota dataran awan telah berhasil masuk ke dalam reruntuhan. Nama tempat di mana terdapat mata air Dewi Zhao Queen berada, dan jika kita tak segera ikut masuk ke dalam sana, maka merekalah yang akan mendapatkan mata air Dewi Zhao Queen itu," ucap Tetua Sang Hao. "Tetua, Anda tak usah mencemaskan hal itu. Karena di dalam reruntuhan banyak terdapat jebakan segel yang berbahaya. Tak mudah bagi mereka semua untuk dapat masuk ke tempat di mana mata air Dewi Zhao Queen berada. Kita lihat perkembangannya dulu. Binatang buas dari alam bawah itu tak begitu menakutkan bagiku. Yang kita perlu khawatirkan dan perhitungkan adalah tempat-tempat keberadaan jebakan segel berada. Jika sekali kita memasuki jebakan segel tersebut maka peluang untuk hidup hampir dipastikan tak ada," jawab Tin Yu. Setelah mendengar perkataan dari Tin Yu, maka seluruh anggota rombongan dari dataran langit bisa merasa sedikit tenang. Putri Lang Yun yang terus mendengarkan perkataan Tin Yu sedari tadi, semakin membuat dirinya kagum atas pribadi dari guru mudanya itu. Mengapa guru Tin Yu semakin mempesona di mataku? Dan aku tak tahu tentang perasaan yang kualami sekarang. Mengapa aku tak ingin jauh-jauh darinya? Batin Putri Lang Yun. Beberapa waktu berlalu binatang buas dari alam bawah itu berhasil menghancurkan seluruh orc. Hingga tak ada satupun para orc yang dapat bertahan hidup dari amukan ular naga kuat tersebut. Di tempat lain, Ketua Saigo dan beberapa manusia ras murni begitu sangat kesulitan dalam menghadapi jebakan segel yang terdapat di dalam reruntuhan. Tak hayal lagi satu persatu manusia ras murni mati akibat terkena jebakan segel yang sama sekali tak diketahui keberadaannya di dalam reruntuhan. Mereka semua seperti dipermainkan oleh jebakan segel yang terus merenggut nyawa para ras murni yang mencoba mencapai tempat keberadaan mata air Dewi Zhao Queen. "Ketua, lebih baik kita mundur dan mengatur strategi kembali dalam mencari jalan terbaik menuju ke tempat keberadaan mata air Dewi Zhao Queen. Jika kita terus monorogos masuk maka yang akan terjadi kita semua pasti akan binasa," ucap salah seorang ras murni. "Kita tak usah mundur lagi. Karena selangkah lagi kita akan mendapatkan mata air Dewi Zhao Queen yang sudah di depan mata. Jika kita mundur maka untuk masuk ke tempat ini akan sangat sulit. Karena binatang buas dari alam bawah itu pasti tak akan membiarkan kita untuk kembali masuk ke tempat ini. Biar aku mencoba menggunakan cara lain untuk mengetahui keberadaan segel yang berada di hadapan kita," jawab Ketua Saigo. Ketua Saigo berjalan ke depan. Dia pun menggunakan teknik membelah diri untuk membentuk tubuh baru. Akan tetapi tubuh barunya itu seketika membentuk sesosok kalajengking raksasa sesuai dengan binatang ras murninya. Binatang kalajengking raksasa itu lalu berjalan terus ke depan sesuai dengan arahan Ketua Saigo, hingga bom. Sosok kalajengking raksasa itu pun hancur seketika terkena jebakan segel yang terpasang di tanah. Terlihat Ketua Saigo tersenyum melihat rencananya berjalan lancar.
Memang harus bersabar dalam menghadapi semua jebakan yang berada di reruntuhan ini. Jika tak bersabar maka sampai kapanpun rombongan ini tak akan pernah sampai ke tempat keberadaan mata air Dewi Zhao Qin, ucap Ketua Saigo. Sementara itu Tin Yu yang melihat dari batu bara giok jika ketua dari kelompok daratan awan telah menemukan cara menembus formasi jebakan segel yang tercipta. Dia pun mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam reruntuhan yang dijaga makhluk dari alam bawah. Kalian semua aku perintahkan agar segera masuk ke dalam reruntuhan setelah aku bertarung dengan makhluk itu. Aku ingin kalian semua jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena ketua rombongan dataran awan telah menemukan cara mendeteksi jebakan segel di dalam reruntuhan, ucap Tin Yu. Dengan cepat Tin Yu mengeluarkan 6 segel di udara. Dengan mengibaskan tangannya, ke-6 segel seketika itu juga melesat cepat ke arah anggota rombongan daratan langit. Aku telah menandai semua segel yang berada di reruntuhan itu. Dengan segel tanda yang kuberikan kepada kalian semua, maka kalian semua akan melihat semua segel yang telah berhasil aku tandai, baik di tanah maupun di udara. Ingat tetap berhati-hati dan jaga diri kalian masing-masing, ucap Tin Yu kemudian melesat ke arah ular naga dari alam bawah. Entah mengapa Putri Langyun begitu sangat mengkhawatirkan Tin Yu, karena dia tahu jika Tin Yu akan segera berhadapan dengan sosok binatang buas dari alam bawah, yang telah menghancurkan ratusan ok dari daratan awan. Tetua Sang Hao mengetahui kegelisahan yang ada di diri Putri Langyun. Dengan menepuk-nepuk lembut bahu kanan Putri Langyun dengan tangan kirinya, Tetua Sang Hao pun berkata, "Kau tak usah mengkhawatirkannya. Kekuatan Tin Yu melebihi apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini. Dia takkan mati jika hanya menghadapi binatang buas dari alam bawah itu," ucap Tetua Sang Hao. "Terima kasih Paman. Perkataanmu telah menenangkan hatiku akan kekhawatiranku terhadap Tin Yu," jawab Putri Langyun. "Tin Yu adalah pemuda yang baik, dan aku berharap di masa depan dia dapat tinggal di dataran langit untuk menjadi pendamping masa depanmu. Karena tak akan ada lagi pemuda yang sanggup dan mampu untuk menjadi pendamping di masa depanmu selain Tin Yu. Hanya dia yang selama ini bisa membuatmu merubah sikap menjadi seorang wanita berwibawa dan terhormat," ucap Tetua Sang Hao. Tiba-tiba saja wajah Putri Langyun memerah. Dia tak menyangka jika Tetua Sang Hao akan berkata seperti itu padanya. Dan Tetua Sang Hao semakin yakin jika Putri Langyun dan Tin Yu mempunyai hubungan asmara. Karena melihat gelagat dari Putri Langyun yang tak biasa setelah membahas tentang Tin Yu. "Paman, mengenai pemuda yang akan menjadi pendamping hidupku di masa depan aku tak bisa menebaknya. Yang jelas untuk saat ini aku ingin mendapatkan mata air Dewi Zhao Qin agar dapat menghidupkan kembali pohon orji yang kini telah mati," ucap Putri Langyun. Tak lama berselang pertarungan pun terjadi antara ular naga dari alam bawah dengan Tin Yu. Melihat ketua rombongan telah bertarung dengan ular naga dari alam bawah, Tetua Sang Hao segera memerintahkan seluruh anggota dataran langit agar segera memasuki reruntuhan. Mendengar perintah Tetua Sang Hao, semua anggota dataran langit segera memutari ular naga dari alam bawah agar dapat memasuki reruntuhan. Episode sebelumnya, menemukan lokasi mata air Dewi Zhao Qin. Episode berikutnya, pertarungan dengan binatang surga. Keenam anggota daratan langit yang dipimpin Tetua Sang Hao terus melesat cepat masuk ke dalam reruntuhan. Sesaat Putri Langyun melirik ke arah pertarungan yang terjadi antara Tin Yu dan ular naga dari alam bawah yang begitu kuat. Tak lama kemudian dia pun menyusul anggota dataran langit lainnya yang telah masuk duluan ke dalam reruntuhan. Keenam anggota dataran langit dapat melihat keberadaan jebakan segel di tempat itu.
yang memudahkan mereka berenam dalam menyusul para rombongan ras murni dari daratan awan. Semua itu karena adanya segel tanda yang telah diberikan oleh Tin Yu kepada mereka semua. Di tempat lain pertarungan antara Tin Yu dan ular naga dari alam bawah semakin sengit. Jual beli serangan tersaji di pertarungan itu. Ular naga dari alam bawah tak henti-hentinya menyemburkan api dari dalam mulutnya, yang membuat Tin Yu semakin menggencarkan serangannya dengan menggunakan belati merah darah yang saat ini berada di dalam genggaman tangannya. Tin Yu yang telah menembus kekuatan ranah tingkat penempaan tubuh surgawi, tak begitu mendapatkan kesulitan dalam menghadapi ular naga dari alam bawah. Dan pada satu kesempatan sebuah tendangan putar dari jarak jauh dapat dengan telak mengenai tubuh sang ular naga, yang membuatnya harus terpental ke belakang dan ambruk menghantam pepohonan besar yang berada di tempat itu. Sesaat ular naga dari alam bawah kembali bangkit berdiri. Tak lama kemudian tanah di sekitar tempat terjadinya pertarungan bergetar sangat hebat seperti akan terjadi gempa. Semua itu karena perubahan bentuk yang terjadi di tubuh ular naga yang menjadi lawan tarung Tin Yu. Ular naga itu kini mempunyai kepala 3 dan dari tubuhnya mengeluarkan sayap. Tampak aura energi yang keluar dari tubuhnya berkali-kali lipat besarnya dari aura energi yang Tin Yu rasakan sebelumnya. Ular naga ini telah mencapai ranah tingkat penyatuan semesta, yang telah menyamai tingkat kekuatanku di ranah tingkat penempaan tubuh surgawi. Ternyata selama ini dia menyembunyikan kekuatan aslinya padaku. Aku tak menyangka jika ular naga berkepala 3 merupakan seekor binatang surgawi. Ini akan menjadi pertarungan sulit yang akan kujalani. Mengingat tingkat kekuatan binatang surgawi ini telah menyamai tingkat kekuatan yang kumiliki. Jika aku mampu untuk mengalahkannya maka batu inti roh binatang surgawi yang ada padanya akan membuat Putri Lang Yun bisa menembus tingkat pembentukan tubuh surgawi dan dapat mengaktifkan kekuatan hati janin suci di dalam tubuhnya. Aku harus dapat mengalahkan binatang surgawi ini. Batin Tin Yu. Tin Yu segera mengeluarkan pedang penguasa malam dan bersiap menghadapi binatang surgawi yang kini telah mempersiapkan diri untuk bertarung dengannya. Tak lama kemudian udara di sekitar tempat itu berubah. Tak ada oksigen sama sekali di tempat itu. Semua terserap oleh tubuh sang ular naga dalam membentuk sebuah bola api yang tercipta dari ketiga mulut sang ular naga. Tin Yu menyadari jika serangan yang akan dilancarkan oleh ular naga tersebut begitu kuat dan membahayakannya. Dengan cepat Tin Yu mempersiapkan tinju naga giok yang juga merupakan teknik tangan kosong terkuatnya. Tiba-tiba saja 3 bola api raksasa ditembakkan dari mulut sang ular naga, yang menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat di tempat itu. Ketiga bola api secara bergelombang menuju ke arah Tin Yu berada, yang membuat Tin Yun segera meloncat ke depan dan menghantamkan tinju naga giok ke arah ketiga bola api yang tengah menuju ke arahnya. Naga hitam keluar dari serangan tinju naga giok yang dilancarkan Tin Yu, yang membuat kedua serangan berbenturan di udara. Tin Yu terseret jauh ke belakang. Begitupun sang ular naga bersayap yang juga ikut terhempas ke belakang. Ledakan yang tercipta terdengar sampai ke dalam reruntuhan, hingga membuat ketua Saigo menghentikan kegiatannya. Siapakah yang telah bertarung di luar sana? Dari ledakan energi yang tercipta menandakan jika yang bertarung itu merupakan kultivator kuat dengan ranah tingkat yang sudah tak masuk di akal batinnya. Aku harus cepat mendapatkan mata air Dewi Zhao Qin dan segera pergi meninggalkan tempat ini, sebelum kultivator kuat itu ikut masuk ke dalam tempat ini. Karena aku yakin kedua kultivator kuat itu pastinya juga menginginkan mata air Dewi Zhao Qin yang berada di reruntuhan ini. Gumam ketua Saigo. Dengan cepat ketua Saigo kembali melakukan kegiatannya dengan membelah diri.
agar dapat mencari jalan untuk menghindari jebakan segel dan dapat mudah menuju mata air Dewi Zhao Qin yang masih berada jauh di hadapannya. Akan tetapi baru saja Ketua Saigo menggunakan teknik membelah dirinya, tiba-tiba saja dari arah samping melesat sebuah pedang yang langsung tertuju ke arahnya. Tampak Tetua Sang Hao yang melakukan serangan mendadak kepada Ketua Saigo, yang membuat Ketua Saigo berjumpalitan ke belakang dalam menghindari serangan mendadak itu. Setelah itu pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua, begitupun juga dengan para anggota Dataran Langit dan Dataran Awan, yang masing-masing orang memilih lawan tarungnya sendiri-sendiri. Ketua Saigo begitu sangat terkejut dengan kehadiran para anggota Dataran Langit di tempat itu, karena sedikit pun mereka tak terdampak oleh jebakan segel yang banyak bertebaran di reruntuhan. Apa yang sebenarnya ada pada mereka? Mengapa semudah itu dapat melewati seluruh jebakan segel yang ada? Dan tanpa satu pun terdengar ledakan yang menandakan jika ada dari mereka yang terkena jebakan segel. Aku tak bisa tinggal diam seperti ini. Aku harus membunuh mereka semua agar tak ada penghalang bagi kelompokku dalam mendapatkan mata air Dewi Zhao Qin. Batin Ketua Saigo yang kini telah meningkatkan serangannya dalam menyerang Tetua Sang Hao. Sementara itu, setelah ledakan energi yang sangat kuat di udara, Tin Yu segera menyerang sang ular naga berkepala 3 dengan teknik 6 rasi bintang yang dimilikinya. Terlihat ke-6 bayangan Tin Yu telah mengurung keberadaan binatang surgawi yang menjadi lawan tarungnya, dan melakukan pembantaian di sana. Ular naga berkepala 3 mengeluarkan aura yang membentuk cahaya menyilaukan mata. Saat ke-6 bayangan Tin Yu melakukan pembantaian di sana, apa yang terjadi tak sesuai dengan perkiraan Tin Yu. Ular naga berkepala 3 telah memasang perisai pelindung hingga membuat tubuhnya kebal terhadap serangan pedang penguasa malam. Setelah serangannya gagal, Tin Yu kembali melakukan serangan susulan dengan menghantamkan tinju naga giok ke arah sang ular naga yang masih terkunci di dalam teknik 6 rasi bintang, hingga membuat segel yang melindungi tubuh sang ular naga berkepala 3 hancur seketika. Hal itu membuat sang ular naga kembali terhempas jauh ke belakang. Akan tetapi keanehan terjadi. Sang ular naga tiba-tiba saja menghilang. Dan kini terlihat sesosok manusia berjubah hitam dengan mata merah yang menatap tajam ke arah Tin Yu. Kau lumayan kuat anak muda. Aku tak menyangka jika aku dapat imbang menghadapimu. Dan setelah ini aku akan menunjukkan kekuatanku sebenarnya, yang akan membuatmu lenyap untuk selama-lamanya, ucap sosok berjubah hitam di hadapan Tin Yu. Tin Yu menyadari jika ular naga berkepala 3 kini telah menjelma sebagai seorang manusia berjubah hitam yang berdiri mengambang di udara. Aku tak boleh lengah sedikit pun. Bayangan hitam itu kini menggunakan teknik terkuatnya untuk menghabisiku. Aku pun harus terpaksa menggunakan teratai ilahi dalam menghadapinya. Apapun yang terjadi setelah ini, aku pastikan pasti ada salah satu dari kami berdua yang mati di tempat ini, ucap Tin Yu. Kemudian dia pun menggunakan 4 hukum alam dalam menciptakan kekuatan terkuatnya, yaitu membentuk teratai ilahi. Bersambung. Tian manusia berjubah hitam. Tin Yu telah menyatukan 4 hukum alam, dan teratai ilahi pun telah terbentuk di hadapannya, yang membuat suasana alam di sekitar Tin Yu berada diliputi aura dingin yang mencekam. Aura dingin yang menusuk tulang itu bersumber dari dalam teratai ilahi. Tin Yu merasakan jika kekuatan teratai ilahi yang dimilikinya kini telah bertambah kuat, setelah dirinya berhasil menembus tingkat penempaan tubuh surgawi. Dan Tin Yu yakin jika dirinya mampu untuk mengalahkan manusia berjubah hitam, yang juga tengah mempersiapkan teknik terbaiknya dalam menyerang dirinya. Sementara itu di sisi lain, dari kedua tangan manusia berjubah hitam,
telah terkumpul kekuatan energi yang maha dahsyat. Kekuatan itu perlahan membentuk bola raksasa yang mengeluarkan gelombang kejut panas berkali-kali, yang membuat terjadinya sambaran-sambaran petir kecil di dalam bola api raksasa itu. Tak lama kemudian manusia berjubah hitam itu melompat tinggi ke udara, dan melemparkan bola api raksasa ke arah Tin Yu sambil berteriak lantang, "Api iblis neraka!" teriaknya. Bola api raksasa seketika itu meluncur deras ke arah Tin Yu, yang membuat pangeran dari negeri Phoenix itu langsung mengarahkan teratai ilahinya, menyambut datangnya bola api raksasa yang menuju ke arahnya. "Teratai ilahi, jangan kecewakan aku," ucap Tin Yu sambil melepaskan teratai ilahi yang berada di tangannya itu. Kedua kekuatan maha dahsyat saling bertemu di udara, yang menimbulkan ledakan maha dahsyat yang mengguncang alam sekitar. Semua anggota daratan langit dan daratan awan ikut terkena imbas dari ledakan kedua energi tersebut. Mereka semua terhuyung-huyung dan merasakan sesak di dada akibat gelombang kejut yang mampu menjangkau ke arah mereka semua. Putri Langyun, Tetua Sanghao beserta 4 orang anggota dari rombongan dataran langit, seketika itu juga langsung bermeditasi di tempat itu, guna menetralkan energi di dalam dantiannya yang tengah kacau. Apa yang dilakukan anggota rombongan dataran langit juga dilakukan oleh para anggota dataran awan. Mereka semua juga merasakan jika energi di dalam dantian yang berada di tubuh mereka semua sangat kacau dan hampir meledak. Ketua Saigo menyadari jika di luar sana terdapat 2 orang kultivator kuat yang sedang bertarung, dan dia pun berharap jika kedua kultivator itu akan terluka dan bahkan mati dalam pertarungannya tersebut. Karena jika sampai salah satu kultivator itu ada yang hidup dan sampai di tempatnya berada, maka akan membuat kesulitan bagi mereka semua dalam mengalahkan kultivator tersebut. Sementara itu di pertarungan Tin Yu dengan manusia berjubah hitam jelmaan ular naga berkepala 3, yang telah menghancurkan alam sekitar akhirnya berakhir. Tin Yu terseret jauh ke belakang. Dia merasakan dadanya sangat sesak. Buru-buru Tin Yu menelan beberapa pil pemulihan diri dan dengan segera melakukan meditasi penyerapan pil. Apa yang terjadi dengan manusia berjubah hitam tak seperti apa yang terjadi pada Tin Yu. Teratai ilahi baginya masih terlalu sangat kuat walaupun ranah tingkatan yang dimilikinya telah menyamai ranah tingkatan yang dimiliki oleh Tin Yu. Gabungan 4 unsur alam yang terbentuk menjadi teratai ilahi, telah menghancurkan tubuh manusia berjubah hitam hingga menjadi debu. Tubuh yang hancur itu menyisakan sebuah batu inti binatang surgawi di ranah tingkat penyatuan semesta, yang kini tergeletak di tanah. Di dalam reruntuhan tampak anggota rombongan daratan langit dan anggota rombongan daratan awan kembali bertarung, agar dapat memiliki peluang mendapatkan mata air Dewi Zhao Qin yang kini selangkah lagi mereka dapatkan. Ketua Saigo bersama salah satu ras murni menyerang Tetua Sanghao secara bersama-sama. Begitupun di tempat yang lain pertarungan pun terjadi dengan tidak adil. Karena menang jumlah anggota dalam pertarungan itu, membuat para anggota rombongan dari dataran awan berhasil membuat rombongan dari daratan langit perlahan-lahan terdesak. Putri Langyun yang saat ini berada di ranah tingkat surgawi, tak bisa memberikan perlawanan berarti karena dia harus menghadapi 3 ras murni dari dataran awan yang mengeroyoknya. Alhasil berkali-kali Putri Langyun harus bergulingan di tanah demi untuk menghindari serangan dari kaki-kaki tajam ras murni, yang telah berubah menjadi laba-laba raksasa. Jika terus begini aku pasti akan kalah dalam menghadapi mereka. Sementara kekuatan terkuatku tak dapat berarti apa-apa di hadapan ketiga laba-laba raksasa itu. Saat ini aku hanya dapat mengulur waktu, semoga guru bisa sampai ke tempat ini tepat waktu, sebelum kami semua binasa di tangan para ras murni dari daratan awan.
Tiba-tiba saja teriakan tetua Sang Hao menggema di udara. Saat tubuhnya melayang dan terhempas jatuh ke tanah dengan keras. Terlihat tetua Sang Hao memuntahkan darah segar saat mulutnya. Itu terjadi karena salah satu tinju ketua Saigo berhasil dengan telak bersarang di tubuhnya. Melihat hal itu, Putri Langyun dengan cepat segera pergi menuju ke arah tetua Sang Hao berada. Akan tetapi apa yang dilakukannya itu merupakan sebuah bumerang baginya. Saat Putri Langyun melesat ke arah tetua Sang Hao, kesempatan itu memberikan peluang pada laba-laba raksasa untuk menebalkan jaring dari mulutnya. Kelengahan Putri Langyun itu membuatnya harus terperangkap di dalam jaring laba-laba yang menyelimuti seluruh tubuhnya, hingga membuatnya jatuh terjerembab ke tanah tanpa bisa berkutik sama sekali. Tertangkapnya Putri Langyun membuat anggota rombongan Dataran Langit menyerahkan diri. Hal itu membuat Ketua Saigo langsung menyuruh anggotanya untuk mengeksekusi rombongan dari Dataran Langit tanpa tersisa, termasuk Putri Langyun dan Tetua Sang Hao. Bersambung.